Terima kasih Anda masih menyaksikan Political Show. Kini saatnya kita masuk ke segmen Electionpedia. Kami telah merangkum beberapa hasil survei elektabilitas pasangan Capres-Cawapres dan bagaimana sentimen masyarakat terhadap putusan dari Mahkamah Konstitusi yang membuka peluang Gibran Rakabuming Raka melenggang di gelanggang Pilpres 2024. Saya akan tunjukkan yang pertama adalah ini elektabilitas pasangan Capres-Cawapres. Nah, kita sudah bersama dengan Direktur Eksekutif dari Poltreking Indonesia, Mas Hanta Yuda. Ya. Selamat malam, Mas Hanta. Selamat malam, Rifana. Oke, Mas Hanta, ini surveinya Poltreking ya, tapi periode 3 sampai 9 September. Silakan, Mas. Sebenarnya nanti saya akan sampaikan data yang lebih baru di Oktober. Oke. Ini memang di September, survei kita di 1.220 responden seluruh Indonesia, tatap muka ya. Nah, di sini angkanya sangat tipis sekali antara pasangan Ganjar Mahfud dan Prabowo Gibran. Meskipun pada saat itu kami masih membuat simulasi Prabowo Erick Thohir, Prabowo Kofifa, tapi ini yang paling relevan Prabowo Gibran. Selisihnya kita bisa perhatikan 0,9%. Artinya di dalam rentang margin of error, karena margin of error dari survei ini 2,9% plus minus. Jadi kalau dari data survei ini tidak bisa disimpulkan siapa yang lebih unggul. Tapi bisa dilihat bahwa Ganjar Mahfud dan Prabowo Gibran imbang di data September, kemudian baru Anies Muhaimin 18%, yang undecidednya sekitar 19,3%. Saya izin menyampaikan data di Oktober. Ini hasil survei bulan Oktober bulan ya? Oktober, data terakhir kita ambil pada tanggal 19 Oktober, mungkin datanya mirip dengan beberapa lembaga survei 3 hari yang setelah lainnya. putusan MK berarti? Iya, itu Prabowo Gibran di angka 33,3%. Prabowo Gibran 33,3%. Iya, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD itu di 27,3%. 27,3%. Anies Baswedan Muhaimin Iskandar 18,0%. Tidak tahu tidak jawabnya 21,4%. Kalau diperhatikan meskipun sedikit, tidak tahu tidak jawabnya naik sedikit, Anies relatif masih stabil atau stuck di angkanya. Kemudian Prabowo Gibran relatif ada kenaikan tapi tidak terlalu signifikan. 3% ya? Iya, 30,7 ya, kenaikan 3%. Kemudian Ganjar Mahfud ada penurunan sedikit juga. Penurunannya sekitar? Iya, sekitar 3 sampai 4%. Itu kalau dibedah sedikit di cross tabulasi di provinsi, memang di Jawa Tengah ada kenaikan di pasangan Prabowo Gibran dan ada sedikit penurunan di Ganjar Mahfud. Kemudian di Jawa Timur begitu juga tapi sangat tipis, mereka imbang. Di Jawa Tengah ada kenaikan di Prabowo Gibran. Di Jawa Barat itu memang ada potensi sedikit penurunan di pasangan Prabowo Gibran. Tapi tidak ada indikasi belum terlalu kuat bergeser ke Anies Muhaimin meskipun ada potensi. Jadi itu kalau dilihat tren pergerakannya sekitar 1 bulan lebih ya, 1 bulan dari September sampai dengan Oktober. Karena ini sebelum keputusan MK, sebelum diumumkan capres-cawapresnya. Sementara yang data terakhir saya sampaikan setelah keputusan MK dan sehari sebelum Pak Prabowo mengumumkan, 2 hari sebelum Pak Prabowo mengumumkan cawapresnya Mas Gibran. Oke, tapi ini surveinya berarti pada saat Prabowo Gibran masih digadang-gadang ya? Digadang-gadang, betul sekali. Masih lagi panas-panasnya, tapi belum ada putusan MK. Ini betul. angkanya udah 30,7%. Jadi kesimpulannya dengan bergabungnya Prabowo Gibran ini, apakah kemudian Mas Gibran tidak mengurangi angkanya Pak Prabowo, tapi malah justru menambah? Kalau dari data yang kita dapat per hari ini ya, kita kan tidak tahu perkembangan 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu respon publiknya, itu belum ada penurunan. Potensinya ada. Tetapi kalau kita perhatikan seperti saya katakan tadi ke Rifana, kalau diperhatikan ada potensi Gibran bisa mendongkrak elektabilitas Pak Prabowo, dia ada potensi melentingkan elektabilitas, tapi di saat yang sama ada potensi mendegradasi. Kalau dilihat dari provinsi di basis-basis Pak Jokowi relatif kuat, yang bisa menjadi basisnya PD Perjuangan, Pak Jokowi dulunya, seperti Jawa Tengah, terutama sebagian Jawa Timur, NTT dan sebagainya, itu ada potensi penurunan. Yang terancam adalah Mas Ganjar, sedikit ada ancaman penurunan. Karena itu basisnya Pak Jokowi, dan di situ ada migrasi sedikit ke pemilih Pak Prabowo Gibran. Tetapi sebaliknya, pemilih Pak Prabowo yang di 2019 yang lalu, sekarang yang masih cukup setia, cukup tinggi di 2024, ada potensi juga pengurangan. Misalnya di Jawa Barat, kemudian meskipun perlu diukur ya perkembangan, ini kita belum lihat sejauh mana signifikansi dari pergeseran itu, tapi di beberapa wilayah Pak Prabowo juga punya potensi seperti saya katakan. Jadi Mas Gibran itu tetap punya dua seperti pisau bermata dua. Dia bisa melentingkan, melambungkan, memberikan dampak elektoral mendongkrak Pak Prabowo. Tapi kalau tidak bisa ada strategi untuk solusi mitigasi politik, kalau ada isu-isu negatif bisa sebaliknya mendegradasi pasangan Prabowo Gibran. Tapi dari data sementara tidak turun.
Dari data sementara tidak turun, tapi tadi saya perhatikan bahwa di Ada survei kenaikan bulan di margin Oktober error. tidak tahu atau tidak jawabnya undecided-nya menjadi naik ya Mas ya, sekitar 21%. Ya, Artinya betul. masyarakat ada yang swing masih voters menunggu, nih, betul, masih menunggu. bergeser kepada Oke. yang belum menentukan pilihan. Oke, saya akan langsung lagi ke Mas Hanta. Mas Hanta, tadi sebelum break saya sudah tanya bahwa 1 minggu sebelum putusan MK dibacakan oleh Ketua MK Pak Anwar Usman, Anda sempat diundang oleh Presiden Jokowi ke istana untuk mempresentasikan hasil surveinya Poltreking ya. Saya ingin tanya, apakah kemudian di situ Pak Jokowi sempat bertanya juga terkait dengan sentimen publik terhadap pasangan Prabowo Gibran? Enggak, sebenarnya begini, survei Poltreking itu kan disampaikan ke publik. Lalu mungkin perlu pendalaman seperti dulu di DKI, survei Poltreking juga saya diminta oleh Mas Anies. Mas Anies pernah mendengarkan pemaparan lebih dalam tentang survei Poltreking. Mungkin Gerindra juga tahu. Begitu juga Mas Ganjar bisa cek pernah mendengar pemaparan tentang lebih dalam survei Poltreking. Termasuk Pak Prabowo mungkin bisa dicek. Nah, ketika Pak Presiden melihat perkembangan, kemudian juga minta pendalaman, ya saya sampaikan data persis yang disampaikan kepada publik. Saya mau tanya satu. Gitu. Ada nggak kira-kira yang disampaikan kepada publik yang berbeda atau bertambah dari? Saya kira nggak ada pembahasan lebih dalam ya, saya hanya fokus di data kita. Tapi yang menarik gini Rifana, menurut saya ada kekuatan Gibran ya, kekuatan Gibran yang tidak bisa dipungkiri, dia punya kekuatan dari sisi akseptabilitas di semua partai, Artinya tadi solusi akseptabilitasnya tinggi, Erick Thohir kalah yang tadi Bang Ray Rangkuti juga katakan. Jadi menjadi solusi memecah kebekuan di internal koalisi itu selesai itu. Yang kedua ada potensi di pemilih Pak Jokowi yang tadinya cukup banyak ke Mas Ganjar itu yang mau disasar, beralih ya? Ya beralih, dikapitalisasi. Yang ketiga juga dari sisi kita tahu Pak Jokowi kan untuk mendapatkan faktor Jokowi efek, beliau ada presiden yang sedang menjabat, jejaring kekuasaan, fitur-fitur kekuasaan juga jejaring mesin elektoral kan bisa dioptimalkan. Tapi itu yang mungkin disasar oleh Pak Prabowo. Tapi di luar itu menurut saya Pak Prabowo juga ingin tahu kan pengaruh telunjuk Pak Jokowi, ingin mengikat telunjuk Pak Jokowi, jangan geser-geser lagi. Kalau sudah Mas Gibran, kalau sudah Mas Gibran nggak mungkin geser-geser kode-kodenya beda, itu yang perlu diperhatikan. Yang kedua kalau belum tentu. Kalau ini, masa mau geser sudah Mas Gibran jadi wakil? Tahu beliau pidato, Mas, kalau nanti terpilih jadi presiden loh. Kita nggak tahu kan. Tapi ada potensi saya kira yang harus diantisipasi dengan Mas Gibran jadi cawapresnya Pak Prabowo, juga ada menyimpan potensi sebaliknya. Dari sisi pemilih Pak Prabowo yang 2019 yang lalu, itu ada potensi ya, meskipun perlu diukur. Misalnya kecewa di Jawa Barat, di Banten dan sebagainya. Karena itu harus disiapkan strategi itu oleh koalisi. Dan hasil survei Poltreking menunjukkan ada penurunan ya di Jawa Barat ya? Di Jawa Barat. Tapi terkonversi di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tapi bertambah di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tapi yang kedua, di Banten juga beliau naik. Pak Prabowo naik di Banten. Betul. Yang kedua juga perhatikan dari sisi potensi ini, kontraksi politik ketegangan dengan PD Perjuangan, dengan partai-partai koalisi di luar koalisi Indonesia Maju, itu bisa terkonsolidasi, mendelegitimasi dan citra Pak Jokowi itu bisa. Tapi sepanjang Pak Jokowi tidak melanggar konstitusi. Tapi ada faktor lain. Dan satu lagi, citra Pak Jokowi harus ada mitigasi politik kalau isu politik dinasti dan sebagainya eskalasinya naik. Tapi kalau sepanjang itu, nah ini saya ingin jawab pertanyaan itu. Mungkin Pak Jokowi sudah mengukur mitigasi politiknya siap. Kayaknya respon ini tidak terlalu naik eskalasinya. Kedua, mungkin PD Perjuangan nggak sampai menarik menterinya keluar dari koalisi, bahkan isu sampai mendelegitimasi Pak Jokowi, sehingga Pak Jokowi berhitung efek negatifnya bisa diantisipasi sehingga peluang itu diambil. Mungkin itu ditambah kebutuhan Pak Prabowo, tapi saya setuju memang ada preferensi Pak Jokowi lebih kuat, ditambah lagi Pak Prabowo juga punya kebutuhan. Ada faktor lain. Mas Hanta, dengan tadi ya pernyataannya Mbak Puan Maharani bahwa ada teman dan juga keluarga yang sudah tidak lagi bersama, kemudian teman dan keluarga jadi lawannya jadi banyak. Wakil Gubernur DKI Jakarta. Sebentar Bang Rey, saya lagi nanya nih ke Bang Mas Hanta. Jadi apakah kemudian hubungan antara PD Perjuangan dengan Pak Jokowi dan hubungan antara PD Perjuangan dengan partai-partai di koalisinya Pak Prabowo ini akan eskalasinya meningkat ya? Tergantung masing-masing meresponnya terkait dengan posisi Gibran. Misalnya secara administratif normatifnya kan kedua-duanya bilang bahwa Mas Gibran sudah datang ke Mbak Puan. Mbak Puan juga bilang sudah pernah ketemu. Tapi kan tidak ada surat pengunduran diri resminya, tidak ada.
Jadi itu belum clear sebenarnya, satu itu. Yang kedua, ini paling penting, dua-duanya kan dua koalisi ini kan orang-orang cerdas semua, mengatur pertarungan, merebut persepsi publik. Ini soal membangun persepsi publik. Siapa yang duluan? Kalau kemudian misalnya PD Perjuangan memecat Gibran, nah itu kan dengan masyarakat kita yang melodramatik senang sekali itu. Jadi Kesan terzolimi, dapat poin. Atau sebaliknya, Gibran langsung meninggalkan, pergi ke Golkar, lalu ini yang ditinggalkan. Nah itu soal persepsi juga saya kira yang sedang dibangun, sangat berhati-hati. Ya, dan yang ketiga saya kira dari sisi politiknya, dinamika politiknya. Memang betul tadi Pak JK, tapi beda kan Golkar dengan PD Perjuangan. Saya kira PD Perjuangan tidak pada posisi mau main dua kaki. Ya udah satu jadi capres, satu cawapres yang menang, kita tetap menang. Saya kira enggak. Nah jadi yang paling ditunggu publik adalah respon PD Perjuangan. Kalau respon Pak Jokowi kan udah jelas, orang tua merestui dan seterusnya. Gibran seperti apa, ya kita tunggu PD Perjuangan. Ada dua responnya ini. Apakah tetap dengan cara moderat seperti yang kita lihat 1-2 hari kalem, itu seperti tanda petik perang dingin yang akan kita lihat. Ya, dinamikanya seperti tadi sindir, kode-kode politik dan sebagainya, itu seperti yang kita Demokrat lihat. dengan PDI Perjuangan, atau yang kedua, sebagian orang melihat ini akan jadi perang Bharatayuddha, akan perang bubat luar biasa. Saya kira mungkin tidak ya. Belum ada tanda-tandanya. Kemudian PD Perjuangan menarik menterinya keluar dari koalisi konferensi pers, kami menyatakan keluar dari pemerintahan Pak Jokowi. Saya kira kecil kemungkinan. PD Perjuangan juga cerdas. Jadi saya kira ini saling tunggu saja dinamikanya, hubungannya kalau ditanya apakah terganggu, ya pasti terganggu. Tapi jangan lupa bisa jadi setelah pemilu dia berteman lagi nanti. Dan kalau ini sedikit, kalau ada sebagian tidak menginginkan anak presiden, katakan gagal mencegah Pak Jokowi, ya paling tidak mari kita jaga pemilu kita berkualitas, tetap demokratis, supaya baik Pak Jokowi, Pak Menko Polhukam, ya itu yang paling penting. Terus satu lagi dari sisi elektoral, betul dengan kehadiran Mas Gibran itu yang terancam pastilah Mas Ganjar, yang untung pastilah Pak Prabowo di basis itu, Mas Anies adalah keuntungan, potensi keuntungan. Jadi itu secara elektoral. Dan mudah-mudahan berjalan sesuai ini koridor hukum kita, demokratis, berintegritas dan netral ini penyelenggaranya. Apapun yang terjadi ini udah terjadi begitu ya.